bersama saya Ayu di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Nah, kita bertemu di pertemuan pertama. Di pertemuan ini kita akan membahas tentang pengantar sistem dan sistem informasi. Informasi adalah salah satu jenis sumber daya yang tersedia bagi manajer untuk membantu mengambil keputusan. Nah, informasi yang merupakan hasil dari pengolahan data digunakan oleh para manajer, non-manajer, serta orang-orang dan organisasi-organisasi dalam lingkungan perusahaan dan dalam semua area bisnis. Penggunaan teknologi informasi melalui sistem informasi dapat meningkatkan kualitas serta kecepatan informasi yang dihasilkan bagi manajer, serta mampu mendukung integrasi di bidang informasi dan operasi di antara berbagai pihak yang ada di dalam organisasi. Para ahli manajer sering mengatakan bahwa jika organisasi dipandang sebagai suatu sistem, hal itu akan menjadikan pemecahan masalah lebih mudah dan lebih efektif. Organisasi seperti perusahaan atau suatu area bisnis cocok dengan definisi ini. Organisasi terdiri dari sejumlah elemen seperti orang-orang, mesin-mesin, bagian akuntansi, dan bagian pemasaran yang semuanya berhubungan satu sama lain dan berbagai cara untuk mencapai tujuan dari organisasi. Misalnya, orang yang melaksanakan pekerjaan pada bagian akuntansi memiliki tanggung jawab terhadap orang yang menangani pajak pendapatan dan pemotongan dana pensiun dari gaji yang dibayarkan. Pekerjaan yang dilakukan akuntan bisa menggunakan mesin ataupun alat bantu lainnya, dan ini juga akan mempengaruhi orang-orang yang mengoperasikan peralatan tersebut. Syarat-syarat dibangunnya suatu sistem tentu mempunyai suatu tujuan untuk mendukung fungsi kepengurusan manajemen atau juga bisa untuk pengambilan keputusan manajemen serta untuk mendukung kegiatan operasi yang ada di dalam perusahaan. Jika elemen-elemen sistem menggambarkan suatu perusahaan manufaktur, sumber daya input adalah bahan mentah yang diubah menjadi barang jadi ataupun jasa melalui proses manufaktur. Mekanisme pengendaliannya adalah manajemen perusahaan. Tujuannya adalah sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh perusahaan, dan lingkaran umpan baliknya adalah arus informasi kepada manajemen maupun dari manajemen. Manufaktur adalah istilah yang bisa digunakan untuk aktivitas manusia dari kerajinan tangan sampai ke produksi dengan teknologi tinggi. Namun demikian istilah ini lebih sering digunakan untuk dunia industri di mana bahan baku diubah menjadi barang jadi dalam skala yang lebih besar. Ada beberapa karakteristik sistem. Yang pertama, tujuan sistem merupakan target atau sasaran akhir yang ingin dicapai oleh suatu sistem. Nah, agar target tersebut bisa tercapai, maka target atau sasaran tersebut harus diketahui terlebih dahulu ciri-ciri atau kriterianya. Upaya untuk mencapai sasaran tanpa mengetahui ciri-ciri atau kriteria dari sasaran tersebut memungkinkan sasaran tersebut tidak akan pernah untuk tercapai. Sebagai contoh, misalnya tujuan menjalankan mobil yang sedang mogok akan lebih mudah daripada untuk membuat mobil mogok menjadi lebih bagus, karena tujuan pertama kriterianya jelas yaitu jalan, sedangkan yang kedua kriterianya kurang jelas yaitu bagus. Dan itu sangat relatif. Yang kedua, batas sistem. Batas sistem merupakan garis abstraksi yang memisahkan antara sistem dengan lingkungannya. Batas sistem ini sangat relatif dan tergantung kepada tingkat pengetahuan dan situasi serta kondisi yang dirasakan oleh orang-orang yang melihat sistem tersebut. Dan yang ketiga, subsistem. Subsistem sebenarnya merupakan sistem di dalam suatu sistem. Ini berarti bahwa sistem berada pada lebih dari satu tingkatan. Contohnya, mobil adalah suatu sistem yang terdiri dari sistem-sistem di bawahnya seperti sistem mesin, sistem badan mobil, dan lain-lain. Nah, jika suatu sistem adalah bagian dari sistem yang lebih besar, sistem yang lebih besar itu adalah super sistem. Contohnya, pemerintah kota adalah suatu sistem, tetapi ia juga merupakan bagian dari sistem yang lebih besar, yaitu pemerintahan provinsi. Pemerintahan provinsi adalah super sistem dari pemerintahan kota dan juga merupakan subsistem dari pemerintahan nasional. Pentingnya suatu pandangan terhadap sistem yaitu untuk mencegah manajer tersesat dalam kerumitan struktur organisasi dan rincian pekerjaan, dan mengetahui perlunya memiliki tujuan-tujuan yang baik, kemudian menekankan pentingnya kerjasama semua bagian dalam organisasi. Yang keempat, untuk mengetahui keterkaitan organisasi dengan lingkungannya dan memberikan penilaian yang tinggi pada informasi umpan balik yang hanya dapat dicapai dengan cara sistem lingkaran tertutup.
Nah, Sobat Bidar, bagaimana? Apakah sudah memahami tentang pengantar sistem dan sistem informasi? Sampai ketemu di pertemuan berikutnya di pengantar sistem dan sistem informasi part 2. Bye.